sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ja yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihi al-'arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustadzah, ibu-ibu hajjah, seluruh jamaah pengajian Masjid Al-Abrar, kaum ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita membaca kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca tadi dan akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak salat. Salat adalah pemisah, pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan demi pembahasan kita sudah pelajari bahwasannya dalam salat itu hendaklah kita menjaga kekhusyuan hati kita. Hati kita benar-benar fokus, hati kita benar-benar menghadap kepada Allah. Ini yang dilatih, yang harus kita latih setiap kita sholat, menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Caranya antara lain dengan menghayati atau mengalirkan bacaan-bacaan kita dalam hati. Kemarin sudah kita praktekkan Bu, gimana supaya hati kita khusyuk waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai Siratal ladzina an'amta 'alaihim, hati kita juga baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dibarengin lisan dengan hati sinkron. Tahu sinkron Bu?
bukan singkrong, bukan sinkron. Sinkron itu antara hati dengan lisan kita itu sesuai. Lisan kita bilang alhamdulillah, ya hati kita harus bilang alhamdulillah. Lisan kita bilang waladhdallin, hati kita juga harus waladhdallin. Ini cara untuk khusyuk dalam sholat kita. Jangan lisan kita melantunkan Fatihah, tapi hati kita memikirkan yang lain. Biasanya kalau lagi sholat itu muncul semua, Bu. Iya, ibu lupa naruh sendok. Lupa di mana ya? Enggak ingat-ingat. Saking sholatnya itu ya sholat orang yang lupa. Jadi ntar dah gue pengen sholat, jangan-jangan ntar lagi sholat ingat sendoknya. Jadi sengaja sholat buat ingat sendok. Jangan begitu. Jangan. Ibu-ibu sini mah nggak ada yang begitu ya. Paling ingat panci, bukan sendok. Jangan yang seperti itu. Usahakan ketika kita membaca, maka hati kita ikut membaca. Bagus lagi kalau kita tahu apa arti yang kita baca, makna yang kita baca. Kalau susah, boro-boro Ustadz, saya mah apal aja baru kemarin, belum bisa tahu artinya. Kalau nggak bisa seperti itu, hati kita biasakan Allah, 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 Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nggak tahu artinya, hatinya Allah, Allah, Allah. Karena ibu sedang menghadap siapa, Bu? Menghadap Allah. Salat untuk siapa? Untuk Allah. Karena siapa? Karena Allah. Makanya hatinya harus Allah, Allah, Allah dilatih. Ini antara lain cara-cara yang kemarin juga sempat kita bahas. Ada cara-cara, bayangkan kalau di depan kita itu ada orang atau tokoh yang kita takuti. Misalnya kita sholat di depan mertua yang galak. Mertua yang galak. Sholat, gimana kira-kira sholat kita? Udah mertuanya kiai lagi, galak lagi. Gimana kira-kira sholat kita sembarangan apa kita jaga banget tuh? Jaga banget lah. Itu sama manusia. Mertua kan manusia. Sama manusia engkau kok bisa? Kok nggak malu sama Allah? Gitu maksudnya. Kok nggak malu sama Allah? Ini mertua baru kemarin, sedangkan Allah yang sejak dulu menjaga, merawat, memelihara, menjamin kehidupan. Dibalikin lagi, dikembalikan lagi dari kita. Ini cara-caranya. Berikut ini ada satu syair. Syair itu kalau bahasa Indonesia disebut puisi atau syair. Sebenarnya syair itu adalah orangnya. Syair itu adalah orangnya. Sama seperti alim itu orang yang punya ilmu. Ini juga syair, orang yang berpuisi. Jadi syair itu puisi, puisi Arab. Di sini ada syair yang digubah atau dibuat oleh Syekh Al-Faqih Ismail Al-Muqri rahimahullah di halaman 170. Betul, Bu? 170. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu. Bukan itu. Oh, wa amma berarti atasnya. Tadi saya bawa tiga baris di bawah yang saya baca. Ini berarti wa amma ma ataita itu ya. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati walau hukima bisihhatihi zahiran fahuwa ilal istighfari ahwaju li'annahu ilal uqubati aqrabu. Berkata muallif pengarang, dan adapun sesuatu yang engkau datangkan ma'al ghaflati beserta kelalaian, tidak fokus, walau hukima bisihhatihi zahiran, meskipun dihukumi ditetapkan sah secara zahir, fahuwa maka ibadah itu ilal istighfari ahwaju, itu lebih butuh kepada permohonan ampun. Li'annahu karena sesungguhnya ma'ataita bihi atau sesungguhnya perkara yang kau lakukan ibadah ilal uqubati aqrabu,
itu lebih dekat kepada siksaan. Sholat itu harus khusyuk, kita harus hadir, harus benar-benar mengetahui dan sadar apa yang kita ucapkan. Kita sadar lagi takbir Allahu Akbar, kita sadar lagi baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita sadar kita lagi baca rabbana lakal hamdu. Kan ada orang yang kadang-kadang baca rabbana lakal hamdu saking apalnya baca aja, tapi dia nggak sadar sebenarnya dia lagi baca, itu saking apalnya. Ini namanya ghaflah atau lalai, namanya satu kelalaian dalam sholat. Dia baca tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang baca. Dia sholat tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang tidak sholat. Dia sholat tapi dia tidak sadar bahwa dia itu sedang sholat. Lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya, maka secara fikih zohir, secara ilmu fikih zohirnya sah dasar mudah. Dalam agama Islam itu ada pembahasan hukum-hukum atau ketetapan syariat yang nanti jadinya ilmu fikih. Pernah dengar ilmu fikih, Bu? Ilmu fikih rukunnya sholat ada 17, takbiratul ihram, niat, fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, dan seterusnya. Rukunnya wudhu ada 6, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga sikut, tartib yang terakhir, arkanul ghusli isnani, rukunnya mandi junabah atau mandi junabah, mandi junub ada 2. Itu fikih semuanya itu. Semuanya pembahasan syariat. Kalau diukur secara syariat atau secara fikih, secara ilmu zohir, orang yang sholat asal dia udah baca takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuknya udah pas, i'tidalnya gak kurang, sujudnya udah pas, duduknya udah pas, tambah dengan rokaat-rokaatnya semua udah pas. Secara ilmu fikih atau ilmu zohir ya sah aja. Tapi sah belum tentu diterima, Bu. Yang sah secara fikih belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Ya orang nggak ingat sama Allah, dia sholat tapi hatinya lalai. Secara fikih sah nggak sholatnya? Fulan barusan sholat, sah nggak? Sah. Secara apa fikih? Diterima nggak sama Allah? Belum tentu. Allah Maha tahu tentang bacaan-bacaan kita. Allah Maha tahu tentang berdiri rukuknya kita. Allah Maha tahu tentang isi hati kita. Jangan-jangan waktu sholat ternyata kita tidak memikirkan bacaan, tidak memikirkan Allah, atau tidak merenungkan bacaan-bacaan, tapi kita mikir yang lain. Jangan yang seperti itu. Oleh karenanya sah berbeda dengan qabul atau diterima. Kalau sah ukuran zahir, ukuran fikih. Tapi apakah diterima oleh Allah? Nah, diterima ini ukurannya adalah ukuran batin. Ada zahir, ada batin. Secara zahir, asal rukuknya udah pas, rukun-rukunnya semua dibaca, udah sah. Tapi secara batin, nanti dulu apakah itu diterima oleh Allah, nanti dulu. Lihat apakah batin kita benar-benar khusyuk, batin kita benar-benar kita baca dalam hati bacaan-bacaan yang ada dalam surat. Apakah hati kita benar-benar hadir di hadapan Allah ketika kita sholat. Ini ukurannya adalah ukuran batin atau ukuran hati. Bedanya antara sah dengan qabul, antara sah dengan diterima. Ibu pernah dengar kalau akhir doa suka ada qabul gitu ya? Qabul, tahu qabul? Ada nasi enak juga namanya qabuli. Iya, asalnya dari qabul. Qabuli. Nasi apa? Nasi yang udah habis baca doa namanya qabuli. Mudah-mudahan diterima. Namanya nasi qabuli. Qabul, diterima. Kalau udah sah, apakah diterima? Belum tentu. Ciri-cirinya orang yang diterima ibadahnya itu ibadah ada faidah atau ada efeknya. Orang sholat
Sholat itu tujuannya mencegah dari keji dan mungkar. Ada orang sholat, cakep sholatnya secara zahir, rukuknya cakep, bacaan Fatihahnya fasih, takbirnya juga bukan main, secara zahir sah. Apakah diterima? Lihat. Kalau sholatnya sudah bisa mencegah dia dari keji dan mungkar, insya Allah diterima. Artinya hati dia khusus saat sholat. Tapi kalau bacaannya cakep, takbirnya cakep, rukuknya bukan main, sujudnya diblesekin tuh jidatnya sampai hitam. Tapi ternyata lihat, sah gak secara fikih? Sah secara zahir. Apakah diterima? Lihat. Kalau ternyata secara zahir dia katakan sah, tapi ternyata ya dia masih korupsi, masih berantem sama tetangga, kadang-kadang suka menyalahkan orang, dikit-dikit di orang dibilang sesat, dibilang bid'ah. Nah berarti sholatnya nggak ada efeknya. Kalau sholatnya nggak ada efeknya, diterima apa nggak Bu? Nggak diterima. Jadi sah dengan qabul, sah dengan diterima beda. Sah ukuran zahir kalau sah. Nah sedangkan diterima ukuran batin. Batin kita gimana ketika sholat? Supaya ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah dan terus punya efek, sholat kita mencegah kita dari keji dan mungkar, puasa kita menjadikan kita orang-orang bertakwa, sedekah kita menjadikan kita orang-orang yang tidak pelit atau orang-orang yang sangat meluaskan rizkinya untuk orang lain, peduli kepada orang lain. Haji kita membuat kita lebih dekat kepada Allah. Nah kalau udah ada efeknya, itu berarti diterima oleh Allah ibadah-ibadah kita. Tapi kalau efeknya belum ada, berarti cuma sekedar sah. Yang demikian banyak Bu, orang yang sah secara zahir, secara hukum fikih, rukun-rukunnya dijaga, syarat-syaratnya benar-benar dipelihara, tapi ternyata batinnya tidak khusyuk saat sholat, dia mikir kemana-mana, maka sholatnya nggak bisa mencegah dia dari keji dan mungkar. Sholat jalan, tapi maksiat jalan. STMJ, tahu STMJ Bu? Sholat terus maksiat jalan. STMJ masih ada memang STMJ sekarang, kalah sama jahe merah. Sholat terus maksiat jalan. Kenapa itu? Karena sholatnya cuma sah doang dan sholatnya belum diterima secara batin, dia masih pikirannya kemana-mana. Nah kita ngaji di sini untuk berlatih supaya sholat kita bukan cuma sah secara fikih, tapi sholat kita juga diterima oleh Allah sebab batin kita khusyuk. Amin. Amin apa? Amin aja mungkin STMJ. Sholat bukan cuma sholat, tapi di sini muallif pengarang mengatakan wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah. Apapun yang engkau lakukan, ibadah apapun, kalau engkau lalai, hatinya tidak hadir di hadapan Allah, maka itu lebih dekat kepada siksaan Allah. Oleh karenanya lebih butuh istighfar. Kenapa orang tua kita dulu waktu habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar, betul nggak Bu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kalau jamaah ya kencang zikirnya. Ini untuk menuntun kita bahwa sholat kita tadi itu nggak sempurna. Sholat tadi kita itu banyak yang ingat apa-apa, makanya banyakin istighfar. Itu orang tua dulu. Lah sekarang ada yang bilang zikir habis sholat bid'ah. Gimana urusannya itu? Habis sholat zikir, apa yang pertama? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi Fatihah saya masih ingat tetangga. Astagfirullahaladzim. Lagi ruku saya ingat utang. Astagfirullahaladzim. Lagi tasyahud saya masih ingat yang di pasar tadi ketinggalan. Itu istighfar buat ibadah-ibadah kita. Ibadah yang hatinya lalai,
itu lebih butuh kepada istighfar. Kenapa? Karena ibadah itu lebih dekat kepada siksaan, lebih dekat kepada siksaan Allah. Orang tua kita ini ngajarin zikir istighfar ini benar-benar pas. Kenapa? Supaya kita merasa terus kurang di hadapan Allah, karena kita masih belum dan masih terus belajar untuk bisa sempurna. Satu hadis Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadis, la yaqbalullahu du'aan min qalbin ghafir. Bukan cuma sholat, doa juga begitu. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak. Waktu ngomong begitu, tapi hati ibu bukan kepada rezeki, bukan kepada Allah. Kemana? Ke status orang. Bismillah, lihat tadi, ya kelihatannya Rabbana atina fid dunya hasanah lisannya, tapi hatinya itu kemana ya tadi, jalan-jalan Burini ya? Ada Burini? Jalan-jalan kemana? Rabbana atina lisannya, tapi hatinya atau pikirannya itu mikirin status orang. Ada nggak yang begitu di sini? Itu namanya hati yang lalai. Apakah akan Allah terima? La yaqbalullah du'aan min qalbin ghafil. Allah nggak akan terima doa dari hati yang lalai. Mungkin ini sebabnya doa-doa kita itu banyak yang belum dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena Allah nggak akan kabulin. Allah nggak akan terima doa yang hatinya lalai. Maksudnya bagaimana? Hati kita waktu saat doa ya kita bilang, Allahumma hajatuna ilaika katsir, ya Allah hajatku kepada Engkau banyak. Waktu kita ngomong gitu lisannya, tapi hati kita tidak menghadap kepada Allah. Hati kita justru sibuk dengan urusan lain, sibuk dengan teman, atau sibuk dengan urusan di pasar, sibuk dengan urusan di kerjaan atau di dapur. Ini namanya hati yang lalai. Semua yang dilakukan dengan lalai, ibadah yang dilakukan dengan lalai, ini lebih butuh kepada istighfar. Jangankan istighfar, jangankan ibadah, Bu. Istighfar aja itu kadang butuh diistighfarin. Istighfar butuh diistighfarin. Ada orang dia istighfarnya di hadapan orang banyak, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sedih nangis-nangisin. Istighfarnya dia itu butuh diistighfarin. Istighfarnya dia butuh diistighfarin. Kenapa? Jangan-jangan istighfar itu istighfar riya. Istighfar aja butuh diistighfarin. Bukan hanya istighfar, bukan hanya ibadah, semua ibadah-ibadah kita itu butuh dimohonkan ampunan. Maksudnya di istighfar itu kita mohon ampun, ya Allah, ibadahku mungkin banyak teledornya, banyak kesembronoannya, banyak kekurangannya, ampuni aku ya Allah. Jangan kita merasa sempurna di hadapan Allah, jangan. Sholat juga demikian. Sholat kita yang lalai, sholat kita yang memikirkan selain Allah dalam sholat itu, maka itu lebih butuh kepada istighfar. Kenapa? Lebih dekat kepada siksa, Bu. Itu lebih dekat kepada siksa. Apalagi yang udah lama belajar sholat. Kalau yang baru-baru sih masih dimaafin dah. Yang baru kenal sholat, dia udah madep kiblat mau wudu aja udah cakep deh, biarin. Tapi kalau ibu kan ustazah semua di sini. Iya, kalau udah lama kan belajar sholat tuh ya. Udah lama belajar sholat harus ditingkatkan. Jangan cuma sekedar membaca saja tapi hatinya lalai, jangan. Qala al-faqih Ismail al-Muqri rahimahullah. Berkata Syekh Faqih Ismail al-Muqri rahimahullah. Ini sebuah syair, sebuah puisi dalam bahasa Arab. Syair itu banyak, ibu-ibu kadang-kadang suka baca syair dalam burdah, itu juga termasuk syair. Burdah itu antara lain yang kita kenal, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Udah cukup. Nanti pada ngundang saya lagi. Itu namanya syair. Syair itu puisi Arab, dan puisi Arab, puisi berbahasa Arab itu ada ketukan-ketukan khusus. Kalau Maulaya sholli wa sallim itu namanya qasidah burdah, wazan atau baharnya namanya bahar basid.
innal basita ladaihi yubsatul amalu. Itu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, itu Maulaya Solid itu. Nah kalau ini bahannya bahar tawil. Tawilun fa'ilun mafa'ilu fa'ilun mafa'ilu. Ini ada di halaman 170, bahannya bahar tawil. Ini syair. Kalau kita baca pakai lagunya lain, bukan seperti yang burdah tadi. Tusolli bila qalbin salatan bimithliha yakunul fata mustawjiban lil uqubati tudillu wa qad atmamtuha ghairu alimi tazidu tiyatan rak'atan ba'da rak'ati fawailuka tadri man tunyajihi mu'ridha wa baina yaday man tanhani ghairu mukhbiti. Namanya syair. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada syair yang mungkin ibu kenal nih buat bandingan. Syair tentang ilmu. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Nah ini sama kayak ini. Sama, ketukannya sama. Namanya tawil, bahar tawil. Wazannya fa'ilun mafa'ilun fa'ilun mafa'ilu, itu wazannya itu 2 kali. Nah ini bacanya juga seperti itu, seperti ala. Nanti kita lanjutkan di situ. Tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbilah ala ghairihi fiha li ghairi daruratin walau radda man najaka lil ghairi tarfahu tamayyazta min ghaidin alaihi wa ghiratin ama tastahi min malikil mulki ayyara sududaka anhu ya qalilal muru'ati ilahi dina fi man hadaita wa khudh bina ilal haqqi nahjan fi sawa'id thorifati. Ini syair yang menyindir kita. Tusalli bila qalbin salatan, engkau salat tanpa ada hati yang khusyuk. Engkau melakukan satu salat. Bimithliha yakunul fata mustaujiban lil uqubati. Dengan salat seperti ini, seorang pemuda ini pantas untuk disiksa. Kalau tahu begitu, salat yang hatinya tidak khusyuk, kalau tahu bahwa seorang pemuda itu bisa disiksa dengan seperti itu, apalagi orang yang sudah usia. Orang yang muda aja bisa disiksa karena dia lalai hatinya dalam sholat, bukan ingat bacaan-bacaan tapi ingat yang lain. Anak muda bisa disiksa, apalagi yang sudah usia. Kalau kita tahu seperti itu, tudillu wa qad atmamtaha ghairu alimi, engkau jadi menyempurnakan sholat-sholat itu ghairu alimi, tanpa engkau ketahui. Maksudnya engkau baca Fatihah tapi engkau nggak tahu sedang baca Fatihah. Ghairu alimi, engkau sedang baca Rabbana lakal hamdu tapi engkau nggak tahu bahwa engkau sedang baca Rabbana lakal hamdu. Maksudnya apa? Baca Rabbana lakal hamdu tapi hatinya itu ada di kosrat. Baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tapi hatinya ada di mestik. Itu namanya nggak tahu, nggak sadar apa yang dibaca. Harusnya waktu kita Rabbana lakal hamdu, hati kita Rabbana juga. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Bagus lagi hati kita, ya Allah Tuhan kami, hanya Engkau pemilik segala puji, sepenuh langit sepenuh bumi. Itu artinya. Nah hati kita bisa seperti itu namanya sinkron tadi. Namanya sesuai antara ucapan dengan hati sesuai. Engkau menyempurnakan sholat tapi engkau tidak tahu apa yang engkau baca. Tazidu tiyatan rakaatan ba'da rakaatin, maka hati-hatilah. Rakaat demi rakaat yang engkau lakukan, engkau harus hati-hati. Maksudnya bagaimana harus hati-hati? Karena rakaat demi rakaat yang engkau lakukan dengan kelalaian, hati tidak khusyuk, itu bisa disiksa atau bisa mendatangkan siksa Allah. Naudzubillah. Fawailu katadri man tunajihi mu'ridha.
celaka engkau tahu siapa yang engkau sedang ajak bicara, sedangkan engkau berpaling. Wa baina yaday man tanhani ghairu mukhtibiti. Dan bagi di antara siapa, di depan siapa engkau menundukkan wajah, rukuk tanhani, di depan siapa engkau membungkuk sedangkan engkau tidak tunduk. Kelihatannya mah bungkuk, kelihatannya tunduk, sujud, tapi hatinya berontak. Kelihatannya mah diri membaca, tapi sebenarnya hatinya kemana-mana. Namanya berpaling. Berpaling dari orang yang kita ajak bicara. Kalau saya ngajak ngobrol ibu, ngajak ngomong ibu, tapi saya sambil melengos, ibu demen gak? Marah gak? Saya datang atau saya ketemu ibu nanya, saya jawab, tapi saya sambil melengos, sambil jalan begitu aja. Marah gak bu? Ih, Ustadz sombong amat. Diajak ngobrol, dia melengos. Padahal ibu lagi ngobrol sama saya melengos. Tapi saya lagi sibuk. Ngapain ini saya? Saya lagi sibuk sama yang lebih mulus. Mobilnya maksudnya. Mobilnya lagi pengen ganti. Saya lagi sibuk dengan yang lain. Itu berarti saya berpaling. Diajak ngobrol sama orang, sama ibu, tapi saya berpaling kepada orang lain atau berpaling kepada sesuatu yang lain. Namanya berpaling. Tidakkah kita tahu saat kita sholat itu kita sedang bicara sama Allah? Kok bisa lagi ngomong sama Allah tapi kita berpaling, ucapan-ucapan kita seolah-olah untuk Allah, tapi sebenarnya kita lagi melengos, hati kita berpaling dari Allah. Ini yang namanya melengos dalam sholat. Kelihatannya mah nggak tengok-tengok, tapi hatinya kemana-mana. Ini juga termasuk berpaling dari Allah. Tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbila. Engkau bilang kepada Allah iyyaka na'budu. Apa artinya iyyaka na'budu? Hanya engkau yang kami sembah. Lisanmu bilang bahwa hanya engkau ya Allah yang kami sembah, muqbilan, tapi engkau sambil menghadap ala ghairihi kepada selain Allah. Fiha dalam salat li ghairi daruratin, dengan tanpa terpaksa. Kelihatannya iyyaka na'budu, hanya engkau ya Allah yang kami sembah, tapi hatinya itu tidak memikirkan engkau, tidak memikirkan Allah, tapi hatinya memikirkan yang lain. Yang seperti ini yang lebih dekat kepada siksa. Harus kita cepat-cepat istighfar habis sholat tuh. Habis sholat kita harus buru-buru istighfar, karena kita sedang berpaling, sedang melengos. Kelihatannya lisannya, anggota badannya, mukanya kelihatannya tunduk, tapi sebenarnya sedang berpaling dari Allah. Ini disindir dalam syair ini untuk orang-orang yang masih lalai sholatnya. Walau radda man najaka lil ghairi tarfahu tamayyazta min ghaidin alaihi wa ghiratin. Ini kita bandingkan. Dan jikalau orang yang berbicara kepadamu itu berpaling kepada orang lain, memalingkan pandangannya kepada orang lain, tamayyazta min ghaidin, maka engkau akan berubah menjadi marah alaihi kepada orang tersebut, wa ghiratin, dan juga engkau akan cemburu. Cemburu itu gejolak dada. Kalau kita diajak ngomong sama orang, kita udah tahu kita lagi ngajak ngomong orang. Saya lagi ngajak ngomong satu orang, Bang Paul misalnya, saya ajak ngomong, Bang Paul malah ngomong atau malah mainan HP, dia tawa-tawa aja sama HP. Saya marah apa enggak tuh? Marah pasti marah. Demikian juga ini sedang bicara, kita sedang bicara kepada Allah, Allah menjawab pembicaraan kita. Waktu kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah jawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Allah jawab itu. Begitu juga semua bacaan-bacaan dalam sholat itu Allah jawab dan Allah mendengarkan. Allah sudah mendengarkan kita, Allah sudah memperhatikan kita. Kita perhatiannya bukan kepada Allah, tapi perhatiannya kepada yang lain. Yang tadi saya bilang, kostrat, mesting, bayuran, itu kesana. Nah, ini yang perlu
dibenahi, yang dikritik dalam syair ini. Ama tastahi min malikil mulki ayyara sududaka anhu ya qalilal muradi. Tidakkah engkau malu dari raja seluruh kerajaan atau dari yang menguasai segala kerajaan? Tidakkah engkau malu bahwa Allah melihat berpalingnya engkau anhu darinya, ya qalilal muradi, wahai orang yang sedikit malunya atau yang sedikit harga dirinya. Harusnya kita malu saat kita sholat, bacaan kita bacaan untuk Allah, tapi hati kita tidak kepada Allah, harusnya kita malu. Ilahi ihdina fi man hadaita wa khudh bina. Ilahi wahai Tuhanku, ihdina fi man hadaita, tunjukkanlah aku kepada orang atau bersama orang yang engkau berikan petunjuk. Wa khudh bina ilal haqqi nahjan, dan jadikanlah untuk kami jalan kepada kebenaran, fi sawa'it thariqati, dalam jalan yang lurus. Ya Allah, kami masih banyak kurang, sholat kami masih belum khusyuk, hati kami masih belum hadir. Berikan kami petunjuk bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk, bersama para nabi, orang-orang soleh, para siddiqin. Jadikan sholat kami sholat orang-orang yang khusyuk. Itu maksudnya. Kita baca sekali Bu, kita baca sama-sama syairnya ini pakai nada ala-ala tanalul lagi tadi. Ya sama-sama. Tusolli bila qalbin salatan bimithliha yakunul fata mustawjiban lil uqubati tudillu wa qad abnamtaha ghairu alimi tazidu tiyatan rak'atan ba'da rak'ati fawailuka tadriman tunajihi mu'ridha wa baina yaday man tanhani ghairu mukhbiti tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbila ala ghairihi fiha li ghairi darurati walau radda man najaka lil ghairi tarfahu tamayyazta min ghairin alaihi wa ghiratin ama tastahi min malikil mulki ayyara sududaka anhu ya qalilal muru'ati ilahi dina fi man hadaita wa khudh bina ilal haqqi nahjan fi sawa'it thariqati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.